Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu SMP Negeri 19 Surabaya. Saya mohon izin untuk menyampaikan diseminasi saya tentang budaya positif yang bisa digali lagi. Jadi saya di sini mau sharing tentang budaya positif yang bisa kita gunakan sama-sama di SMP Negeri 19 Surabaya. Saya melakukan diseminasi ini untuk memenuhi tugas calon guru penggerak saya di angkatan 9. Sebelumnya saya mau memberikan monggo untuk Bu Wido selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Surabaya. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, marilah kita selalu menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan rahmat sehat pada siang hari ini. Kita bisa berkumpul di sini dalam rangka mensupport teman kita, yaitu Ibu Rizky Lianti, dalam rangka untuk diseminasi terkait dengan tugas TGP angkatan 9. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Mana semangatnya? Saya percaya teman-teman semua Bapak Ibu guru SMP 19 sangat semangat sekali, terutama untuk mensupport Bu Rizky yang dalam hal ini akan memaparkan apa yang sudah didapat dalam pelatihan selama TGP angkatan 9, maaf. Saya minta masukan dan saran dari Bapak Ibu agar paparan Bu Rizky ini menjadi sempurna. Siap? Siap. Alhamdulillah. Dengan banyaknya teman kita menjadi TGP, menjadi GP, insya Allah sekolah kita menjadi semakin berjaya sesuai dengan ikon kita, jayalah SMP Negeri 19. Kita datang, kita menang, kita hebat. Terima kasih. Aku kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Bu Wido selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Surabaya. Dengan begitu saya mulai Bapak Ibu guru untuk slide pertama tentang budaya positif yang bisa di-sharingkan di SMP Negeri 19 Surabaya. Tentang yang pertama adalah paradigma pendidikan. Kita pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan nasional dan perubahan paradigma yang terjadi di kalangan sekolah saat ini. Monggo Bu, selanjutnya kita sering mengetahui tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal sekali, yaitu Ingnyarso Sumtulodo, dengan artian di depan guru sebagai suri tauladan bagi siswa, terus Ing Madya Mangunkarso di tengah guru memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung bagi siswa, dan yang terakhir Tutpuri Handayani, yaitu guru harus memberikan dorongan moral dan semangat belajar dan berkarya bagi siswanya. Nah, selanjutnya adalah tujuan pendidikan nasional, menutup segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Normalnya ini adalah tujuan kita sebagai pendidik untuk bisa menuntun semua peserta didik yang kita didik di sekolah agar mereka bisa sukses mencapai cita-cita yang mereka inginkan dan merasa sebagai manusia utuh ketika sekolah dan bertemu kita saat ini. Yang wajib kita tahu yaitu petani.
Sebelumnya Bapak dan Ibu apakah sudah pernah dengar tentang filosofi lain dari Ki Hajar Dewantara yang sebagai petani, guru sebagai fasilitator, sama kodrat alam dan kodrat zaman? Monggo kita saling sharing dulu ketika filosofi lain dari KHD tentang petani. Monggo, apakah ada Bapak Ibu guru yang pernah dengar atau kira-kira tahu kenapa sih kok guru itu disebut sebagai petani itu? Kenapa? Oh harus petani gitu loh. Monggo, sinten mau mencoba? Oh Pak Gandang, monggo lagi maju. Monggo Pak. Oh teknisi sebentar. Monggo Bu Ari. Oh Pak Aziz. Oke, guru tadi dianggap sebagai petani. Mungkin kalau menurut saya guru itu namanya petani itu kan menanamkan tanaman padi ya, bibit-bibit padi ataupun yang lain. Nah, berarti guru ini menanamkan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, seperti itu. Terima kasih. Oke, menanamkan ilmu-ilmu kepada anak didiknya, dan nilai-nilai luhur seperti itu kepada para siswanya. Monggo, ada lagi yang punya pendapat lain? Mungkin Bu Sanas yang di belakangnya. Belum? Oke, Bu Kepala Sekolah, monggo Bu Wido. Baik, petani itu kan memberikan kemakmuran ya untuk masyarakat. Dengan petani masyarakat bisa makan. Pak, slide selanjutnya ini sampul, mau lanjut. Nah, ini adalah salah satu yang sudah ada di SMP 19 tentang kodrat alam. Anak itu beda-beda. Seperti di penyampaian saya, ada yang bibitnya bibit jagung, ada yang bibitnya bibit padi, ada yang bibitnya mungkin jeruk, buah-buahan. Nah, contohnya di sini kodrat alam yang sudah ada di 19. Sekolah itu memfasilitasi bakatnya anak. Ada yang hobinya kepuk-kepuk, makanya dia condong ke drum band. Ada sih lemah lembut lentur, dia cita-cita jadi penari, makanya ikut eskulnya seni tari. Kalau kita mungkin agak ekstrim, tapi mereka hobi, akhirnya ikutnya panjat tebing. Monggo, kita sebagai guru adalah fasilitator, memfasilitasi, menyiapkan segala propertinya mungkin, atau properti nama lainnya, sarana prasarananya, matur suwun, sarana prasarananya supaya anak-anak bisa berkembang lebih maksimal lagi. Monggo Pak, next slide. Nah, ini kodrat zaman, lomba robotik. Dulu mungkin kalau tahun 2000 robotik belum booming, sekarang anak-anak lomba juara robotik. Ada juga tugas himpunan, ini bisa nyala ya Pak Gandang ya, video. Nah, ini mereka bikin sendiri. Contoh tugas himpunan, kita kasih contoh dulu deh. Mereka bisa mengelompokkan, kita kasih garis besarnya lingkaran itu apa, mereka bisa berdoa. Himpunan anak yang mimpinya kebul, jadi temannya sendiri dikelompokkan. Nah, himpunan anak pemakai kacamata ada. Nah, himpunan tanaman, mereka bisa mengelompokkan. Nah, mereka bisa menggunakan media teknologi untuk tugasnya. Dan biasanya ilmu-ilmu akan jauh lebih nangkep lama di kepalanya anak-anak kalau mereka bisa dan paham sebenarnya aku ini kerjain apa sih di sekolahan. Dengan gini mereka akan ingat kalau ditanya himpunan itu apa, reminder pasti mereka ingat sendiri. Oh iya ya, kemarin aku bikin seperti itu. Oh, next. Perubahan paradigma pendidikan. 1. Pendidikan harus berpusat pada siswa. 2. Pendidikan menerapkan disiplin positif pada siswa. Alasan pertama, kenapa pendidikan harus berpusat pada siswa adalah semua pelatihan kita, guru-guru, semua kurikulum yang dibentuk oleh pemerintahan atau apapun yang berhubungan dengan kerjaan kita, ujung-ujungnya kembali ke siswa. Pekerjanya itu siswa kita, Bapak Ibu.
siswa. Goalnya kita tuh di sana, tidak kemana-mana. Yang kedua, menerapkan disiplin positif. Penting untuk membentuk karakternya anak-anak, membentuk mentalnya, jiwanya, supaya mereka bisa mencapai tujuan hidupnya mereka setinggi-tingginya. Next, nilai guru penggerak: mandiri, inovatif, kolaboratif, berpihak pada siswa, reflektif. Nah, itu contoh yang saya sudah lakukan di sekolah, mulai dari heboh kepo untuk ikut lomba, kita pakai teknologi, bikin video, ruwet sama anak-anak, pikir bersama, happy, kita jalani sama-sama karena kita mengikuti perkembangan zaman. Ikut lomba olimpiade, sama, inovatif kan kita untuk menelurkan suatu karya. Kolaboratif, omong-omongan antar guru. Ya apa ya, ini anaknya ke depan, materinya gimana ya, ngolahnya enaknya apa ya, nah, seperti itu. Kita perlu sharing tiap orang supaya kita update terus ilmunya, update terus semangatnya. Nggak nelongso dewe kalau ketemu masalah ketika kita bekerja, seperti itu. Next, peran guru penggerak. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi pemimpin pembelajaran wajar karena kita guru, tapi tetap kita harus paham di mana tempat kita sebagai fasilitator. Menggunakan komunitas praktisi, ayo sama-sama kita bangun budaya kerja di bidang guru yang bagus itu seperti apa, ayo dibangun sama-sama. Saat menjadi coach, ngajari, ini loh Bapak Ibu update terbaru materi, harusnya kita tuh seperti ini, kita saling sharing. Kolaborasi teman sejawat itu penting. Di situ kita bisa saling sharing ilmu. Bu, aku capek loh, ini gimana cara menyelesaikan soal ini, enaknya kalau bab ini tuh kita ngajari pakai metode apa, kelasku ini loh bermasalah, enaknya kita gimana, itu kita sharing Bapak Ibu. Biar beban itu tidak semua nomplok di kita. Dengan sharing itu kita enteng, oh iya ya, harusnya aku ikuti caramu ya Bu ya, biar enak, seperti itu. Mewujudkan kepemimpinan murid. Murid juga penting, ingat kita selalu tujuannya satu, ke siswanya. Positif. M-nya kok Desi, mau nggak? Karena kata disiplin, belajar bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Next, pendekatan pembelajaran perilaku disiplin siswi dengan tujuan siswa memiliki disiplin diri sehingga mampu bertanggung jawab berdasarkan keyakinan dan kebijakan universal yang mereka percayai. Monggo Pak. Angka kontrol, ilusi guru mengkontrol murid. Yang pertama, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sama ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Menurut Bapak Ibu ini sering tidak kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari? Sering banget. Monggo coba. Saya perlu satu orang untuk mengungkapkan dari kita tentang makna kontrol yang sudah ada biasanya dari dulu sampai sekarang. Mungkin sekarang sudah berkurang karena kan kita sering ada meeting bersama nih untuk materi ini. Monggo sebentar. Dibariskan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya menjawab pertanyaan dari Bu Rizky terkait dengan makna kontrol. Hal-hal yang beberapa guru mungkin pernah melakukan ya, termasuk saya sendiri. Terkadang itu siswanya masih seolah memerintah, padahal sebaiknya bukan yang seperti itu. Kita sebaiknya adalah mengarahkan peserta didik untuk menjadi yang lebih baik gitu. Terima kasih Bu Rizky. Mengarahkan. Terima kasih Bu Ariska. Monggo Bu Ana untuk melengkapi. Monggo. Baik, terima kasih Bu Rizky atas waktunya. Kalau menurut saya kontrol artinya memanage emosi gitu. Jadi kalau misalnya kita murid maunya A, kita nggak boleh memaksa gitu. Jadi harus kita ituin dulu arahkan dulu muridnya itu maunya gimana, baru kita saling sharing. Oh, jadi pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan keinginan mereka dan keinginan guru begitu. Terima kasih Bu Ana, Bu Ariska tentang makna kontrol yang harusnya guru bisa handle untuk peserta didiknya. Jadi namanya murid itu juga punya istilahnya, juga punya keinginan. Guru juga tahu ini benar apa enggak, salah apa tidak. Kita nggak bisa pakai zaman dulu yang memaksa. Kamu tuh harusnya seperti ini, enggak. Kita nggak bisa pakai cara itu sekarang. Sudah ada zamannya. Harusnya kita mengarahkan, Mas, Mbak. Kalau seperti ini, coba resikonya gimana? Benar apa tidak tindakanmu? Seperti itu. Akhirnya itu akan nanam di kepalanya anak-anak. Oh, ternyata harusnya saya. Mereka akan memutuskan sendiri mau terus melakukannya atau tidak. Dia akan tahu antara dampaknya setelah mereka melakukan dan jika tidak. Seperti itu makna kontrol yang tepat. Mengubah next. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Untuk stimulus respon sama teori kontrol itu ada bedanya. Yang pertama, realitas kebutuhannya sama, tapi kalau teori kontrol realitas kebutuhannya berbeda. Bagi kita, kamu belajar di kelas itu penting karena kamu tenang, hening, tempatnya enak, ruang kelasnya nyaman. Tapi bagi anak-anak enggak. Saya lebih suka kalau belajar sambil di lapanganku, lebih nyaman, lebih enak, lebih santai. Setiap anak kan punya pandangan yang berbeda dengan kita. Semua orang melihat hal yang sama. Tapi bagi anak-anak, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Aku belum tentu sama dengan dirimu. Seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau stimulus respon di kelas itu ya nyaman, nggak bisa. Kalau di lapangan rame, itu yang dulu stimulus respon. Kalau kontrol, kita berusaha memahami pandangannya anak-anak. Oh, gitu ya. Ternyata kalau belajar dulu itu lebih santai ya kamu. Seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak mungkin mereka duduk di belakang nyalain kipas itu hanya karena sumun. Barangkali mereka agak jenuh sehingga mereka mundur dulu, baru nanti di depan lagi. Banyak hal. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kamu Mas, ke depan, duduk paling depan. Kelihatannya dia mau nurut, maju ke depan. Tapi hati sama pikiran kan tidak sama. Maju, duduk depan. Fokusnya, niat sinaunya berbeda. Tidak bisa kita memaksa, tetap segala sesuatu ada di kontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain untuk stimulus respon, sementara teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah pada saat
rujukan gagal untuk stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada yang namanya diskusi kalau di teori kontrol. Musyawarah mufakat, oh pantasnya itu seperti ini. Akhirnya muncul banyak pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kalau nggak gurunya yang menang, yang gurunya kalah. Atau dibalik, kalau nggak gurunya yang menang, ya gurunya yang kalah. Kalau di stimulus respon. Sedangkan kontrol berpikir menang-menang. Aku enak, kamu enak. Gimana enaknya? Seperti itu konsep untuk teori kontrol. Next Pak, sama dipercaya, keselamatan, empati, bekerja sama, rasa hormat menghargai, dan kesehatan. Ini penting ditanamkan ke anak-anak supaya mereka ngerti. Oh ternyata aku tuh melakukan ini tuh ada loh dampaknya. Oh kalau aku sinau bareng itu berarti memperingat kerjaan, berarti bekerja sama dengan teman-teman. Seperti itu. Next. Nah, contohnya yang ini. Termasuk apa sih kalau kita datang tepat waktu itu, Bapak Ibu Guru? Masuk di yang mana? Dari kebajikan tadi itu masuk di yang mana? Bu Novi? Kewajiban, coba Pak Gandang. Aduh. Dapat dipercaya, keselamatan, empati, bekerja sama, rasa bangga, kesadaran. Oh, ada lagi itu dalam itu. Kira-kira kalau tepat waktu itu golongannya bagian apa? Nggak harus masuk di situ itu Yang berapa yang siswa tuh? Yang Oh ini yang siswanya bisa. Dapat dipercaya. Kecepatan waktu tanggung jawab juga bisa. Dan sama kayak yang tadi. Itu contoh. Tepatan waktu. Iya, kalau tepat waktu itu berarti di yang mananya? Kalau kita ngajarin anak-anak datang tepat waktu, itu berarti di apa? Disiplin. Nah, disiplin. Ya, masuk Iya, dalam masuk disiplin. Iya betul. Ini hanya contohnya, gitu Bapak Ibu. Nggak sama, nggak harus. Ketepatan waktu masuk dalam disiplin, disiplin siswa. Untuk jangan bingung ya Bapak Ibu. Untuk contoh-contoh kebijakan, nilai-nilai kebaikan itu contohnya yang kita bisa ajarkan ke siswa. Tapi kan banyak nilai lagi di luar itu. Seperti kayak kita on time, bener kata Bu Novi, itu masih disiplin Bu. Tanggung jawab, dia tuh ngajarin mereka loh. Nah kamu datang itu ya tepat waktu, maka dia masuknya disiplinnya, tanggung jawab dirinya gitu loh, kita ajarkan. Next Pak. Nah betul Bu Novi, tanggung jawab, disiplin, tanamkan jiwa itu ke anak-anak. Next. Memakai masker saat kurang fit. Kesehatan, Putri, kesehatan, empati. G. Jadi kalau aku sakit ya aku pakai masker biar nggak nulari, biar nggak bahasa Indonesianya apa ya nulari, biar nggak menularkan ke orang sehat lainnya. Benar. Terima kasih Putri. Next. Nah, memakai helm saat berkendara. Keselamatan, benar Bu Novi, keselamatan. Next Pak, coba. Ya, keselamatan, betul sekali. Nah, jadi banyak ya nilai-nilai kebaikan yang bisa kita ajarkan ke siswa-siswa kita. Ada nilai keselamatan, tanggung jawab, empati, macam-macam Bapak Ibu. Next, nilai kebajikan kurikulum merdeka, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Next, kebutuhan dasar manusia, dilangin, dicintai, disayang, diterima dengan orang sekitar. Power, kebutuhan untuk diakui. Ini loh aku, ini loh prestasiku, lihatlah. Fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, hangout, tertawa, dan semuanya. Freedom, kebutuhan untuk kemandirian, memiliki pilihan. Aku maunya ini. Aku nggak mau kamu atur sampai sebegitunya. Aku punya pilihanku sendiri. Dapat mengendalikan arah hidupnya.
Next Pak. Nah, kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi, diterima, meliputi kebutuhan dan hubungan koneksi sosial. Contohnya, anak tuh seneng kalau bawa bekal makan bareng teman, omong-omongan sama satu geng kalau anak sekarang ngomongnya, atau timnya yang sefrekuensi bahasa kerennya, gitu, supaya mereka tuh nyaman. Ayo maaf sama-sama, itu otomatis jiwa yang ada dalam dirinya anak-anak. Ketemu sama teman-teman yang sudah beda kelas, seperti yang di bawah itu memang beda kelas. Dulunya 7C, sekarang sudah mencar, ada 8I, ada 8C, ada 8E, tapi masih kumpul karena mereka ada koneksi antar teman. Ayo foto Bu, ayo foto. Seperti itu anak-anak. Next Pak. Penguasaan, pengakuan, kebutuhan meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Aku ini kompeten Bu, aku mau diakui. Kita sebagai guru wajib memberikan apresiasi sekecil mungkin. Seperti yang atas itu, mereka lagi mengkampanyekan tentang eko apa ya Bu Arisya itu? Eko School Ghana. Yang bawah itu apresiasi ketika anak-anak menang lomba tadarus, lomba baca Quran, sama lomba azan itu juga ada di situ. Apresiasi walaupun hanya sertifikat, tapi mereka bangga dapat hal itu tuh bangga. Oh ternyata sekolahku mengakui loh kalau aku tuh bisa. Seperti itu. Next, kebebasan akan pilihan. Aku hobinya masak, seneng itu kreatif disuruh masak. Apa aja dibawa, kompor, panci, punya mamanya dibawa ke sekolah. Hobi mereka kayak dance, apa itu nari, drum band, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan anak-anak, bermain, tertawa, belajar pun juga ada harus panen di kelas, duduk anteng mendengarkan semua dari guru. Enggak, mereka bisa jalan-jalan ke lingkungan sekolah, mencari contoh, melihat bener nggak sih kalau aplikasi materi itu tuh ada di kehidupan saya. Mereka muter-muter, itu contoh ketika anak lagi diskusi kerjaan himpunan matematika yang kemarin. Jadi dia muter-muter tuh, mulai hutan, nyari area sekolah gitu. Next, ragam motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan untuk ekstrinsiknya, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Biasanya perilaku manusia itu gitu loh, ada yang diinginkan, mendapatkan imbalan, oh mendapatkan pujian, ternyata seperti itu. Next Pak, unsur intrinsik menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini sebenarnya yang harus kita tanamkan ke jiwanya anak-anak. Mereka harus menghargai dirinya. Kalau saya datangnya tepat waktu on time, itu saya menghargai diri loh. Daripada kalau kita mengumpulkan kata yang ekstrinsik, oh aku datangnya tidak tepat, tapi nanti dibilang rajin. Itu jangan. Gak boleh kita menanamkan jiwa ekstrinsik ke anak-anak, karena takutnya ketika mereka rajin dan tidak ada yang memberikan apa ibaratnya feedback yang baik sesuai kehendaknya, akhirnya down. Malah mau aku masuknya nggak terlambat juga tidak ada yang peduli. Itu yang kita tidak boleh tanamkan ke anak-anak. Tanamkanlah jiwa untuk menghargai dirinya sendiri. Aku ini loh, nggak terlambat. Syamik loh, itu yang ditanamkan ke anak-anak. Next, hukuman. Tiba-tiba ada lagi hukuman, tidak terencana, on the spot. Murid tidak dilibatkan, gurunya yang bertindak. Bersifat satu arah, kamu salah, kamu nggak benar, kamu mesti seperti itu. Hukuman berupa fisik, psikis. Di lapangan jemur, muter di lapangan 15 kali, ngepel sekolahan seperti itu. Itu kalau itu hukuman. Efeknya udah bagus. Akhirnya anak makel. Ini bos guru ini.
Makel capek, aduh akhirnya masuk kelas pun setelah dihukum juga uring-uringan. Efeknya banyak kalau kita terapkan yang ini. Next Pak. Konsekuensi terencana, murid dibuat nyaman. Sikap guru memonitor murid, nyaman muridnya. Aku diajar terus ini sama guruku. Tapi nanti gurunya rugi ketika gurunya lena, mulai dia bergerak lagi. Guru capek karena harus monitor terus siswanya. Pola anakku ini seperti apa? Sudah benar tidak? Loh, kok kamu hari ini seperti itu? Akhirnya kita bebannya lebih banyak sebagai guru. Next Pak. Restitusi. Proses memperbaiki kesalahan murid sama yang hukuman sama yang tadi juga sama memperbaiki kesalahan murid. Tapi di restitusi ada proses kolaboratif untuk mencari kesalahan sendiri. Kita membuat anak itu ngerti. Oh, aku ini ternyata dan harusnya mereka ngerti sampai sana. Maka kita akan jauh lebih ringan karena lebih nangkep ke pola pikirnya anak-anak. Ketika nanti kita menyelesaikan permasalahan menggunakan restitusi, membawa next. Contoh penerapan 5 posisi guru. Next Pak. Ini harusnya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang.
sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana, sekolah ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu adalah Bapak Ibu, itu adalah contoh 5 penerapan yang bisa kita pilih. Tapi menurut Bapak Ibu yang paling nyaman, paling enak digunakan yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5? Manager, lebih nyaman ya. Anak tahu masalahnya, solusinya mereka bisa cari daripada yang pertama. Naren, dapat masuk, oke? Anaknya langsung duluan gitu ketemu gurunya. Next. Nah, tadi kan sudah tahu garis besarnya. Coba, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sih mana maksudnya Bapak Ibu? Merasa bersalah. Merasa bersalah. Nah, next Pak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Maksud di mana? Hukum. Langsung gunting anaknya. Dad, kamu ya. Excel. Excel. Sering gitu Pak Rizky. Next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Maksud di mana? Manajer. Manajer. Kok monitor Bapak Ganda? Manajer. Bapak Ganda itu seperti Pak Ganda tadi memeran
ayolah demi ibu, teman, ini cuma tuh ini badan itu ada mas saya tuh ayolah demi ibu. Pak Koko ya demi bapak berarti gitu ya. Kalau sekiranya terlambat, kamu tidak akan ibu beri nilai jika tidak mengerjakan. Saya biasanya nadanya nggak gini nih kalau ini. Kamu, tapi kita ada terusan. Masuk di mana Bapak Ibu? Sekuensi. Mantap. Jadi hukuman. Masuk di hukuman penghukum. Next, keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas mesti penting ada? Terus mengapa keyakinan kelas judulnya bukan peraturan kelas? Coba Pak, kita telah lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, abstrak sifatnya. Pernyataan universal dibuat dengan pertanyaan positif, tidak menerima kata jangan gitu. Jangan datang terlambat, ganti on time. Jangan berbicara kasar, sing sopan, bicara sopan santun teman-teman. Sedikit, maksudnya sedikit itu ada terusannya, cuma saya nggak terusin, saya jelasin aja. Sedikit, peraturan itu nggak perlu banyak, kebanyakan lupa. Sedikit tapi mengenal, mereka tahu, itu tambah lebih bagus. Sesuai dengan kondisi kelas. Penting. Semua warga kelas terlibat harus sesuai kesepakatan. Aku sepakat, kamu sepakat, peraturan berjalan. Yang bikin saya aja, kamu udah bikin, kamu akan tanya, loh, sejak kapan ada peraturan ini? Makanya perlu keterlibatan antar berarti semua warga kelas. Next Pak. Keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 7C, time to vote. Next Pak. Nah, mereka bikin sendiri keyakinannya, walaupun intinya sama. Kita pilih intinya. Saling, let's give, itu agak kecil tulisannya anak-anak. Saling menghargai, saling menghormati, kalau bicara sopan, on time, seperti itu contohnya. Membuang sampah di tempatnya, jadi mereka buat sendiri dan kita pilih. Nah, seperti itu. Next Pak. Penerapan segitiga restitusi yang tadi, yang saya awal di tengah-tengah saya tadi. Monggo next. Merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif dengan belajar dari kesalahan. Next Pak. Tahapannya ada 3. Pertama, menstabilkan identitas anak. Mengubah identitas anak dari seorang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, memfasilitasi tindakan yang salah. Menganalisis kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dengan menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan untuk membantu siswa memvisualisasikan harapan ke depan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Next. Ini contohnya ketika saya sama Akila kemarin dengan Mas Suci. Dia berkata kasar ke teman-teman laki-lakinya yang tidak mau piket. Itu sering masalah kayak gini ada. Monggo Pak. Akila, hari ini saya sedang lakukan dari saya. Kalau kamu bicara kasar, sama marah-marah dengan anak laki-laki yang piket dari sini. Ya, ya. Kenapa Pak? Jadi mereka tidak pakai seminggu-minggu. Saya tahu nih, tidak ada kamu ambil. Untuk cuma marah-marah ya Mbak ya, sampai menunggu mereka. Coba kita diskusikan tindakannya Akila yang marah-marah itu semua tidak dengan sekolah kelas. Kesepakatan apa yang Akila sudah lakukan? Menurut Akila, mengikuti kesepakatan kelas, saling menghormati, penting apa tidak? Tapi Akila mau mengikutinya, kita ke depannya ada masalah yang sama. Akila mau berusaha seperti apa?
contohnya. Terus ada testimoni anaknya setelah kita melakukan restitusi itu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sila dari kelas 7D. Saya sangat senang karena telah diajak berkomunikasi oleh ibu saya. Kedepannya saya akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan saya akan mencoba berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu? Anaknya tuh udah beban walaupun kita sebenarnya negur, cuma caranya halus. Jadi dia tahu kesalahannya di mana, tahu cara memperbaikinya. Mukanya juga jadi aja. Oke, next. Nah, refleksi. Saya belajar bahwa sebagai seorang pendidik harus tahu kebutuhan dasarnya peserta didik kita itu apa. Karena dengan begitu kita bisa maksimal dalam mengerjakan proses pembelajaran. Next Pak Kadang. Thank you, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih guys. Maaf sudah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ada itu ada A ya. Yang baik, stop.